Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Budi Sapitri. Saya Zahra Trilevianti. Kami dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami akan melakukan tugas PLP 1 yaitu berupa wawancara di SMA Al-Muslim Tambun Selatan. Berikut adalah hasil wawancara yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Budi Sapitri. Dan saya Zahra Trilevianti. Kami dari Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang biasa disebut UHAMKA. Tujuan PLP 1 yaitu PLP bertujuan agar mahasiswa memiliki landasan jati diri pendidikan yang memiliki kompetensi akademik kependidikan yang mantap. Isi wawancaranya itu pengertian kultur sekolah itu sendiri adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, dan lain-lain. Di dalam sekolah Al-Muslim ini, kultur sekolah yang diterapkan pada peserta didik dalam karakteristik yang umumnya itu seperti apa ya, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, jadi ini adalah sekolah Al-Muslim di Bekasi. Kami memiliki kultur sekolah yang agamais dan kami juga memiliki pembinaan karakter ya khusus untuk anak-anak dari semua level, baik dari TK, SMP, SMA, SMK. Nah, kami pun fokus juga pada pembelajaran di Islamic School. Jadi antara karakter, kemudian pembinaan karakter, keagamaan, dan kurikulum khas, juga teknologi yang islami yang ada di Al-Muslim. Demikian. Terus bagaimana struktur organisasi kepengurusan di sekolah serta tata tertib yang dibuat oleh pihak sekolah itu sendiri? Struktur organisasi di sekolah, karena ini sekolah umum kurang lebih sama dengan yang lain ya dan swasta. Jadi kami ada di bawah yayasan. Kemudian yang tertinggi di sini adalah kepala sekolah. Kemudian ada wakil itu bidang kurikulum dan kesiswaan. Kemudian ke bawahnya itu guru-guru, lalu siswa. Ya, guru-guru pun di situ kan di atasnya ada wali kelas. Gitu ya. Dan BK itu setara dengan manajemen ya? Garis koordinasi. Garis koordinasinya BK dengan manajemen. Apakah guru peserta didik di sekolah Muslim ini sudah mengimplementasikan, menerapkan peraturan dan tata tertib sekolah? Guru dan siswa punya tata tertib ya, yang berbeda tentunya. Kalau guru ada dua jenis, ada yang memang diberikan oleh yayasan yang harus diikuti oleh seluruh guru dari semua unit termasuk SMA, dan ada tata tertib yang memang diperuntukkan untuk guru SMA sendiri ya. Semua tata tertib itu punya konsekuensi kalau kita melanggar, sehingga mau nggak mau ya guru memang harus mengikuti semua tata tertib itu jika tidak ingin ada konsekuensi logis yang lain. Siswa pun demikian. Jadi yang mengatur pelaksanaannya adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya. Kemudian dibantu oleh BK dan dibantu juga oleh wali kelas.
Mungkin bisa menambahkan. Untuk apa namanya tadi seperti yang Bu Mugi sampaikan, untuk konsekuensi tentu kan apa namanya sih, maksudnya gini, alhamdulillah siswa muslim itu sejauh ini masih apa ya, takut lah ya, takut terhadap aturan gitu kan. Kalaupun ada, itu paling masih yang ringan, dalam pengertian itu terlambat begitu ya, terlambat itu pun juga satu dua, tapi terlambat sendiri pun itu juga ada konsekuensinya gitu kan, dari mulai surat surat peringatan satu akan keluar jika dia sudah 3 kali terlambat, surat peringatan kedua 6 kali, surat peringatan ketiga 9 kali, dan dilanjutkan skorsing. Tetapi sejauh ini tidak ada yang sampai sejauh itu. Ya baik Bu, di sini saya akan menanyakan apakah identitas kegiatan-kegiatan yang formal, misalnya upacara, rapat, briefing di Al-Muslim ini sering dilaksanakan atau tidak? Kalau briefing, kami melakukan setiap selesai pembelajaran. Jadi selesai pembelajaran, sebelum pulang semua guru harus melaporkan ya, itu briefing. Di samping melaporkan juga kami punya di dalam grup tersendiri, setiap level itu punya pantauan kegiatan pembelajaran ya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, sampai itu per level ya, yang di fasilitasi oleh guru BK levelnya. Nah itu satu ya, jadi kita benar-benar pelaporan itu banyak. Yang pertama tadi, per setiap mata pelajaran melaporkan di dalam grup pantau. Kemudian nanti sorenya setelah kita pulang kita mengadakan briefing. Nah itu di lingkungan SMA-nya. Sedangkan kalau rapat, kita punya juga rapat bulanan yang harus melaporkan setiap bulannya kegiatan kita. Begitu. Kalau untuk upacara, memang kami melakukan upacara pada Senin dan hari-hari yang tertentu saja, begitu kan. Peringatan-peringatan yang besar kami lakukan. Karena kami kegiatan kesehariannya itu ya, kita punya acara tersendiri itu ya, sholat duha di atas, pembinaan dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Apakah di sekolah Muslim ini identitas kegiatan-kegiatan juga yang berupa ekstrakurikuler masih ditetapkan? Jika iya, apa saja yang masih aktif? Kami punya program ekstrakurikuler ya. Ya. Ada ekstrakurikuler wajib, di mana anak harus memilih salah satu dari sekian banyak pilihannya. Kami buka dulu tuh, mau pilih apa. Misalkan ada tari saman, ada futsal, ada bulu tangkis, basket, kemudian band, kemudian ada juga yang sifatnya klub. Itu seperti bahasa Inggris ya, itu ada juga, itu hari yang lain itu pilihannya juga. Ada juga yang sifatnya wajib mandiri. Mandiri itu adalah ekskul yang berbayar, tapi yang membayarnya mereka, orang tua. Kalau yang lain kan tadi wajib tetapi tidak berbayar ya. Seperti contohnya TOEFL. Nah, kami menyediakan memfasilitasi. Kemudian ada robotik ya, kami memfasilitasi, silakan yang mau, begitu kan. Karena memang itu tertentu keinginan anak-anaknya gitu. Tapi tapi apakah ekstrakurikuler yang wajib ini siswa mengikuti semuanya atau masih ada kendala pada siswanya gitu, Bu? Di kita itu karena nilainya juga ada, dari nilai TOEFL itu ada yang harus masuk ke rapot, dan salah satunya adalah merupakan persyaratan kami untuk mengikuti kegiatan seperti ulangan. Kalau dia tidak bisa mengikuti ekskul, maka wajib ada sanksinya gitu. Jadi mereka yang wajib itu adalah memilih satu gitu. Dari semua yang ada kurang lebih kita tuh sudah mau ada mading kan ya, ada banyaklah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mereka lakukan. Itu wajib di kita. Pertanyaan yang terakhir,
apakah identitas, praktik-praktik, pembiasaan, dan kebiasaan positif di sekolah muslim ini itu sering diadakan Bu, seperti adanya kajian tentang ceramah Islam atau kegiatan positif lainnya seperti mengaji. Ya, di kita itu rutinitas kita itu memang pagi-pagi saja ya, datang ke sekolah, kita kumpul di aula, adanya salat duha berjamaah. Kemudian juga nanti selesai itu duhur sambil menunggu ada kegiatan tadarus. Nanti asar sambil menunggu kumpul semua ada kegiatan tahfiz. Termasuk ada pembacaan hadis ya, hadis itu memang kami lakukan. Oh, wajib Ya wajib di kita itu dari waktu ke waktu ya, minimal 3 kali pertemuan duha, duhur dan asar, ya pasti mereka ke aula itu sudah membawa Quran. Kegiatan yang positifnya seperti itu ya. Kalau misalkan qiyamul lail kita tiap minggu bergantian. Tiap minggu kita gantian kelas, di situ ada kajian, di situ ada kenapa sih kita tuh harus melakukan dan sebagainya. Kita sudah menjadi rutinitas kita. Berarti sholat wajib pun wajib untuk berjamaah, Bu? Iya, tidak ada sholat yang tidak berjamaah. Termasuk sholat duha pun kami paksakan untuk Berjamaah. bareng saja ya, tetapi tidak berjamaah. Jadi dalam satu waktu serentak kita sholat duha. Setiap hari dilakukan. Setiap hari di kita sholat duha itu adalah wajib. Baik. Itu maksudnya dari tilawah yang mulai beringatin itu cewek cowok atau Per kelas. per kelas? Iya, karena di dalam setiap minggu kita ada pengecekan berwudu bagaimana, kemudian bacaan-bacaannya kita cek. Itu setiap minggu kita bergantian. Jadi anak akan kebagian 15 minggu kemudian, kan ada 15 kelas, gantian lagi. Wudunya dicek. Wudunya dicek, kan ada penilaian ya, kita wudunya dicek dan sebagainya. Ada juga keputrian di kita. Keputrian tuh sudah otomatis mengarah ke tentang keagamaan. Itu di Hari Jumat, ketika laki-laki Jumatan kita keputrian. Jadi yang perempuannya pun juga ada kegiatan lain ya. Jadi tidak menunggu laki-laki yang sholat Jumat pulang jadi bermanfaat gitu ya. Iya, jadi mereka wajib seperti ini aja, ada yang ngajinya, ada yang kultumnya, mereka bergantian. Dari mereka untuk mereka dan mereka. Ya guru sebagai Yang tadi kepala sekolah sudah sampaikan bahwa identitas kegiatan berupa ekstrakurikuler di sekolah itu ada yang wajib dan ada yang bersifat bebas untuk siswa. Nah, apakah Ananda mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau tidak? Dulu kelas 1 sempat ikut, kelas 1 kelas 2 karena wajib. Ekstrakurikuler itu apa? Aku ini sastra Jepang sama paduan suara, tapi paduan suaranya kayak cuma bertahan setahun doang, jadinya pindah. Kalau kegiatan ekstrakurikuler wajib, Ananda juga wajib mengikuti. Iya, sastra Jepang. Sastra Jepang. Itu dilakukan setiap hari atau hari-hari tertentu? Atau Sebenarnya itu tergantung dari itunya sih, ekskulnya. Tadi kan udah dijelaskan ya, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah sering diadakannya, seperti adanya kajian mengaji, kegiatan positif lainnya. Kalau Firly sendiri itu kegiatan positifnya di Al-Muslim itu apa aja? Maksudnya ibadah gitu. Kayak sholat duha kan udah jadi wajib. Tilawati udah wajib juga. Jadi paling ini doang sih, kayak ngikutin peraturan yang di sekolah, misalnya pelajaran tilawati diikutin aja, terus duha, terus kalau pagi-pagi kan ada tadarus ya. Ya itu diikutin aja. Kalau tilawati itu diharuskan atau Wajib semuanya. wajib semua? Kalau keputrian itu yang di hari Jumat kata guru dan kepala sekolahnya tadi, Oh iya, ada dilaksanakannya hari Jumat, tapi kadang kalau misalnya yang nggak sholat pagi-pagi kan yang sholat duha. Kalau yang nggak sholat biasanya kumpul di ruang media, kalau nggak di aula buat itu kayak absen doang. Kadang juga ada yang ngisi juga sih. Berarti yang di aula kalau pagi buat orang sholat saja.
Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mugi tadi bahwa tata tertib di sekolah tuh dari guru dan siswa itu berbeda. Nah, kalau menurut Ananda ini tata tertib di sekolah Al-Muslim ini berjalan dengan lancar atau ada kendala gitu? Sebenarnya ini sih tergantung apa ya, kayak sanksinya gitu. Soalnya ada yang kalau misalnya sanksinya ringan biasanya orang tetap melanggar juga. Terus biasanya kayak pagi-pagi kan kalau yang telat suka ada sanksinya gitu sama guru piket. Tergantung guru piket juga. Kalau misalnya guru piketnya istilahnya yang kayak agak galak gitu, pasti lebih takut juga gitu. Kalau Tergantung. sanksinya itu berupa apa gitu? Dulu sih sempet kalau misalnya kayak terlambat gitu upacara bareng kalau banyak siswanya, tapi kalau misalnya terlambatnya udah lebih dari 3 kali biasanya kena SP terus orang tuanya dipanggil. Berarti kalau di sini upacaranya hari-hari tertentu saja ya? Iya, nggak setiap hari Senin. Diwajibkannya sholat duha setiap